Aidan yang sedang emosi tingkat dewa, tidak bisa menahan amarahnya. Ia segera pergi setelah membayar kekacauan yang ia buat di restoran tersebut. Sambil terus menggerutu, Aidan melajukan mobil mewahnya menuju tempat di mana ia akan mengadukan perbuatan Maria dan juga Dylan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menyita waktu, akhirnya Aidan menghentikan mobil mewah tersebut tepat di halaman mansion milik Tuan Marcelo. Dengan tergesa-gesa, ia memasuki mansion dan meminta izin kepada para bodyguard untuk bertemu dengan calon mertuanya itu. Salah satu bodyguard menuntun Aidan memasuki bangunan megah tersebut kemudian mempertemukan lelaki itu dengan sang pemilik mansion. "Tuan Marcelo, Tuan Aidan ingin bertemu dengan Anda," ucap bodyguard. Marcelo yang sedang bersantai di ruang utama bersama sang istri, segera menoleh ke arah Aidan dan bodyguard yang saat itu sedang berdiri di belakangnya. "Wah, Aidan. Kebetulan sekali kamu berkunjung ke sini. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu dan ini sangatlah penting." Aidan tersenyum puas, ia seakan menemukan secercah harapan untuk merebut Maria kembali setelah mendengar ucapan dari Tuan Marcelo barusan. "Ya, Tuan Marcelo. Aku pun sama, ada sesuatu yang penting yang harus aku bicarakan padamu. Ini tentang Maria, putrimu," jawab Aidan dengan tegas. "Duduklah dulu, Aidan." Marcelo mempersilakan Aidan untuk duduk di sebuah sofa yang terletak tepat di hadapannya. Baru saja Aidan mendudukkan tubuhnya di sofa tersebut, beberapa pelayan datang menghampiri mereka dengan membawa minuman dingin dan juga berbagai macam camilan. "Minumlah dulu, Aidan. Aku lihat kamu sedang geras sekarang, benar kan?" sindir Tuan Marcelo sambil tersenyum menatap wajah kusut Aidan. "Tuan Marcelo, kali ini aku tidak ingin berbasa-basi lagi padamu. Hari ini aku benar-benar kesal, sangat-sangat kesal. Karena putri kecilmu itu sudah berani meninggalkan aku demi pria lain." Kesal Aidan. Marcelo hanya tersenyum tipis sambil menggaruk pelipisnya dan belum sempat Marcelo menyahut ucapan Aidan, Tuan Alfonso tiba di ruangan itu bersama seorang bodyguard yang mengantarkannya. "Ah, itu Tuan Alfonso," ucap Marcelo sembari bangkit dari posisi duduknya kemudian mengulurkan tangannya kepada lelaki itu. "Silakan duduk, Tuan Alfonso." "Terima kasih, Tuan Marcelo," sahut Tuan Alfonso sembari menjatuhkan tubuhnya tepat di samping Aidan. Mata Aidan membulat karena ia tidak menyangka bahwa ayahnya juga berkunjung ke kediaman Tuan Marcelo. "Dedi sedang apa di sini?" tanya Aidan dengan nada setengah berbisik kepada Tuan Alfonso. "Membicarakan masalah sikapmu yang kurang sopan itu, Aidan. Kamu benar-benar memalukan," sahut Tuan Alfonso juga dengan setengah berbisik. "Sikapku yang kurang sopan? Apa maksudnya? Sebaiknya kamu diam dan dengarkan Tuan Marcelo bicara," sahut Tuan Alfonso yang sedang menahan rasa kesal kepada anak lelakinya itu. "Tuan Alfonso, maaf karena aku sudah merepotkanmu dengan memintamu berkunjung ke kediamanku. Tapi, aku rasa aku harus melakukannya dan membicarakan masalah ini padamu dan kebetulan sekarang Aidan pun sudah berada di sini." Tuan Alfonso membuang napas berat sambil menganggukkan kepalanya. "Ya, aku mengerti, Tuan Marcelo. Sebenarnya ada apa ini? Apa yang sedang kalian bicarakan?" Aidan nampak kebingungan. Ia bahkan sampai lupa tujuan utamanya berkunjung ke tempat itu. "Begini, Aidan. Aku sebagai ayah dari Maria Silvana, merasa sangat kecewa atas perlakuanmu terhadap putri kesayangan kami. Maria sudah menceritakan semuanya dan aku pun tidak tinggal diam. Aku sengaja menugaskan seseorang untuk menyelidiki kebenarannya dan ternyata apa yang dikatakan oleh putri kami memang benar. Kamu sudah membuatnya merasa tidak nyaman dan mengajarinya hal yang aku rasa memang kurang baik." Tuan Alfonso yang sudah mengetahui semuanya, hanya bisa diam sambil memijit pelipisnya. Wajahnya memerah karena menahan malu. Sedangkan Aidan masih kebingungan dengan apa yang diucapkan oleh Tuan Marcelo barusan. "Apa maksudmu, Tuan Marcelo? Aku benar-benar tidak mengerti," tanya Aidan. Marcelo meraih dress seksi yang dikenakan oleh Maria saat itu kemudian menggelarnya ke atas meja. "Masih ingat dress ini, kan?" Aidan mengusap wajahnya dengan kasar setelah menyadari bahwa dress yang tergeletak di atas meja adalah dress pemberiannya. Dress yang terpaksa dikenakan oleh Maria atas perintahnya. "Ya Tuhan, maafkan aku, Tuan Marcelo. Bukan maksudku membuat Maria. Maafkan aku, Aidan. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan hubunganmu dengan putriku, Maria."
Sebenarnya bukan hanya karena masalah ini, Aidan. Tapi, karena Maria juga merasa sangat tidak nyaman dengan sikapmu terhadapnya. Ayolah, Tuan Marcelo. Berilah aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji tidak mengulangi kesalahanku dan aku berani pastikan padamu, Tuan Marcelo, bahwa aku akan memperbaiki sikapku terhadap Maria. Marcelo menggelengkan kepalanya pelan sambil menatap Tuan Alfonso yang hanya terdiam 1000 bahasa. Maafkan kami, Tuan Alfonso. Rencana kita untuk menyatukan anak-anak kita harus berakhir sampai di sini. Dan aku harap tidak ada dendam atau apapun itu. Ya, aku mengerti, Tuan Marcelo. Aku juga ingin meminta maaf atas perilaku anakku yang kurang menyenangkan terhadap keluarga kalian, terutama anak perempuanmu, Maria Silvana. Tuan Alfonso bangkit dari tempat duduknya kemudian menghampiri Tuan Marcelo. Ia memeluk tubuh Tuan Marcelo sambil menepuk pelan punggungnya. Sebaiknya aku pulang dulu, Tuan Marcelo. Setelah berpamitan kepada Marcelo, lelaki parubaya itu pun segera pergi. Begitu pula Aidan, ia mengikuti sang dedi dari belakang sambil terus menggerutu. Ia tidak terima karena rencana pertunangannya bersama Maria harus pupus begitu saja. Sekarang kamu mau makan siang di mana, Nona? Tanya Dylan. Sebentar. Maria membuka tas ranselnya kemudian menghitung jumlah uang yang tersimpan di dalam ransel tersebut. Dylan sempat melirik ke arah Maria dan ia pun tersenyum setelah melihat tingkah lucu Maria ketika menghitung jumlah uangnya. Cukup gak, ya? Gumam Maria sambil menggaruk kepalanya. Kalau gak cukup, biar nanti aku yang bayar. Cukup kok, Om. Om tenang saja. Dylan tidak habis pikir, Maria adalah anak dari Tuan Marcelo yang terkenal dengan kesuksesan dan kekayaannya. Namun, entah mengapa nasib begitu tragis. Jauh dari kriteria anak seorang pengusaha sukses. Setahu aku ya, anak orang tajir melintir itu selalu dikasih kemudahan untuk berbelanja. Mau apa aja tinggal gesek, lah kamu kenapa, Nona? Kok, sepertinya nasibmu kurang beruntung, ya? Ucap Dylan dengan tatapan yang kembali fokus ke arah jalan. Maria tersenyum kecut sambil mengingat-ingat kejadian di mana Dedi mengambil semua kemudahan itu darinya. Sebenarnya Maria dulu juga gitu, Om. Tapi, karena terjadi suatu kesalahan, Dedi mengambil semuanya kembali, sahut Maria sambil tertawa kecil. Kesalahan apa? Jangan bilang kamu memborong isi toko pernak-pernik kucing Jepang itu dan hal itu membuat Dedimu marah kemudian mengambil kartu-kartumu. Maria tertawa pelan sambil menggaruk tengkuknya. Sayangnya itu benar, Om. Makanya Dedi jera memberikan kartu-kartu itu kepada Maria. Ya ampun, Nona Maria. Dylan menggelengkan kepalanya. Berhenti di sini aja, Om. Maria menepuk pundak Dylan sambil menunjuk ke sebuah warung makan pinggir jalan yang begitu ramai dengan para pelanggannya. Kenapa kita berhenti di sini, Nona? Apa tidak sebaiknya kita makan di restoran saja? Soal uang tidak usah kamu pikirkan, biar nanti aku yang bayar, ucap Dylan yang mulai panik. Ia takut kejadian dulu terulang lagi. Sebaliknya uangmu disimpan saja, Om Udin. Buat biaya pernikahan kita, sahut Maria. Gawat. Gumam Dylan sembari menepikan mobilnya ke tempat yang lebih aman. Setelah Dylan selesai memarkirkan mobilnya, Maria segera keluar dari mobil kemudian menghampiri warung makan tersebut. Ia melihat-lihat menu yang terpampang di dinding ruangan itu kemudian memilih salah satunya. Pak, aku mau nasi goreng spesialnya satu ya. Siap, Nona. Dylan berdiri di samping Maria sembari memperhatikan sekeliling warung makan tersebut dengan seksama. Om mau apa? Tidak usah. Aku masih kenyang, Nona. Aku pesan air hangat saja, satu. Dylan menjawab pertanyaan Maria dengan ragu-ragu. Serius? Maria menatap Dylan dengan tatapan penuh selidik. Ya, aku serius, Nona. Tidak berselang lama, nasi goreng spesial pesanan Maria pun siap. Ini nasi goreng spesial pesanan Anda, Nona. Seorang pelayan meletakkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur serta suwiran ayam di atasnya. Wah, terima kasih, ucap Maria. Dylan memperhatikan porsi makan Maria sambil menautkan kedua alisnya. Porsi makanmu lumayan besar ya, Nona. Ini sedikit, Om. Biasanya kalau aku lagi kumat, aku bisa makan dengan 2 porsi sekaligus, jawabnya.
Dilan hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Apalagi saat ia melihat Maria menuangkan sambal pedas ke atas nasi gorengnya. Apa Nona tidak sakit perut? Itu cabenya banyak sekali. Pekik Dilan dengan wajah cemas menatap Maria. Tidak usah khawatir, Om. Aku sudah terbiasa, jawab Maria sambil memasukkan suapan pertamanya. Yakin, Om tidak mau? Tanya Maria sekali lagi. Ya, aku masih kenyang. Padahal saat itu Dilan tengah berbohong. Sebenarnya ia merasa lapar, tetapi ia tahan karena Dilan masih merasa trauma dengan kejadian dulu. Selang beberapa saat, nasi goreng spesial milik Maria pun ludes dan setelah membayarnya, ia pun segera kembali ke mobil bersama Dilan. Karena perutmu sudah kenyang, sebaiknya aku antar kamu pulang ya, Nona. Jangan. Kita belum menggila bersama, Om, protes Maria dengan mata membulat menatap Dilan. Astaga, ternyata dia masih ingat rupanya. Aku pikir setelah perutnya kenyang, dia akan melupakan hal itu. Gumam Dilan. Baiklah kalau begitu. Sekarang kamu mau kita kemana? Ke toko pernak-pernik Hello Kitty. Seru Maria penuh semangat. Ya, Tuhan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, mereka pun tiba di mall, di mana di dalamnya ada sebuah toko pernik-pernik Hello Kitty terbesar dan terlengkap. Dengan langkah cepat Maria mengajak Dilan masuk ke dalam toko tersebut. Bukankah koleksimu sudah banyak, Nona? Sekarang kamu mau beli apa lagi? Baju kapal untuk kita, Om. Kita kan hanya punya piyama kapal, jawab Maria sambil tersenyum manis menatap lelaki itu. Dilan pasrah. Ini semua karena janji yang tidak sengaja ia ucapkan kepada gadis itu. Ia tidak menyangka bahwa janjinya akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Nah, Om. Bagusan yang mana? Warna pink atau putih? Dilan mengelus tengkuknya sambil tersenyum kecut. Mana Dilan tahu, mana yang bagus karena baju kaos bergambar kucing fenomena tersebut terlihat sama saja di matanya. Putih saja, lebih aman, jawab Dilan. Oke, putih. Maria mengambil baju kapal berwarna putih tersebut kemudian membayarnya ke kasier. Tidak lupa bando serta sandal baru dengan motif dan warna senada sama baju yang baru saja ia pilih. Setelah membayar semuanya, Maria mengajak Dilan menuju ruang ganti dan meminta lelaki itu mengganti kemeja mahalnya dengan baju kapal tersebut. Ini serius, Nona Maria? Apakah aku harus mengenakan baju ini bersamamu, di sini? Pekik Dilan dengan mata membulat. Maria menganggukkan kepalanya dengan cepat sambil tersenyum puas. Ya, bukankah kita ingin menggila bersama? Oh, tidak. Semoga aku tidak bertemu dengan siapapun setelah ini. Dilan meraih baju tersebut dari tangan Maria kemudian segera masuk ke dalam ruang ganti dan mengenakannya. Astaga, aku terlihat sangat manis. Pekik Dilan. Dilan yang selalu tampil keren dan tampan itu kini menghilang karena si Kitty sudah berhasil menguasai dirinya, gerutu Dilan sambil memperhatikan bayangannya di dalam cermin. Om, sudah selesai belum? Tanya Maria karena Dilan cukup lama berada di dalam ruang ganti. Ya, sudah. Dilan pun keluar dari ruangan itu dengan wajah malas. Sedangkan Maria begitu bahagia karena Dilan bersedia melakukan hal konyol itu untuknya. Masih kurang, Om. Sandal serta bandonya belum. Maria memasangkan bando berbentuk telinga Kitty tersebut ke atas kepala Dilan kemudian meminta lelaki itu melepaskan sepatu mahalnya dan menggantinya dengan sandal Kitty yang juga sedang dikenakan oleh gadis itu. Sempurna. Pekik Maria sembari memeluk lengan Dilan dengan erat. Sekarang apa lagi, Nona? Sekarang kita keliling mall dengan menggunakan pakaian ini. Sahut Maria sambil tertawa lepas. Dilan tidak sanggup menjawab. Ia menepuk jidatnya sambil mengikuti kemana Maria menuntunnya. Sudah puas, Nona? Ya. Sahut Maria dengan cepat. Sebaiknya kita pulang. Bukankah malam ini aku harus menemui Tuan Marcelo untuk membicarakan masalah hubungan kita? Jika aku terus di sini menemanimu, kapan aku bisa bersiap-siap, Nona Maria? Tutur Dilan. Lelaki itu berjalan dengan kepala terangkat. Ia tidak peduli orang-orang di mall tersebut menatapnya dengan tatapan aneh. Begitu pula Maria, ia tetap tersenyum sembari memeluk lengan kekar Dilan. Ah ya, hampir saja Maria lupa. Om benar, sebaiknya kita pulang karena Maria yakin Mommy dan Daddy pun sudah bersiap menyambut kedatangan Om malam ini, jawab Maria.
Dylan pun segera menuntun Maria keluar dari mall tersebut. Namun, baru beberapa langkah mereka menjejakkan kaki mereka di halaman parkir, seorang wanita menghampiri mereka dengan wajah heran. "Tuan Di." "Hai, Nona Mita. Apa kabar?" Dylan mengulurkan tangan kepada sekretaris cantik itu sambil tersenyum hangat. Tentu saja Mita kebingungan dengan sikap Dylan saat itu. Selain penampilan aneh sang bos yang terlihat lebih unyu dan menggemaskan, lelaki itu juga memanggilnya dengan sebutan Nona. "Oh ya, Nona Maria. Kenalkan ini Nona Mita." "Sekretaris Tuan Dylan," ucap Dylan sembari memperkenalkan Mita kepada gadis itu. Maria segera mengulurkan tangannya tanpa merasa curiga sedikit pun. Begitu pula Mita, walaupun ia kebingungan setingkat dewa, tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh lagi kepada big bossnya itu. "Maaf, Nona Mita. Kami tidak bisa berlama-lama di sini, kami harus segera pulang." "Permisi," ucap Dylan setelah Maria dan Mita selesai bersalaman. Dylan mendorong pelan tubuh Maria menuju mobil. Sedangkan Mita masih terbengong-bengong menatap Dylan dan Maria yang berjalan menjauhinya. "Dia bukan mantan kamu, kan, Om?" tanya Maria penuh selidik. "Ya, tentu saja bukanlah, Nona," jawab Dylan sambil terkekeh pelan karena sepertinya Maria tengah cemburu padanya. Setelah Maria masuk ke dalam mobil, Dylan pun segera melajukan benda tersebut menuju mansion milik Marcelo. "Aku mengantarkanmu hingga di depan gerbang saja ya, Nona. Aku tidak ikut masuk karena aku harus segera bersiap-siap," ucap Dylan. "Oke, sip. Aku tunggu kedatanganmu ya, Om." Sementara itu di mansion. Setelah mendapat kabar dari Maria bahwa Om Udin kesayangan gadis itu akan berkunjung malam ini, mereka pun nampak bersiap-siap untuk menyambutnya. Shakila pun tidak tinggal diam. Ia ikut membantu Marissa menyiapkan segala sesuatunya. "Oh ya, Kila sayang. Bisa bantu Momi panggilkan Kak Marvel?" Sepertinya dia masih berada di dalam kamarnya. "Ada yang ingin Momi bicarakan padanya," ucap Marissa. "Ya, Mom." "Tentu saja," sahut Shakila cepat. Ia segera melangkahkan kaki menaiki anak tangga dan menuju kamar lelaki pujaannya itu. Walaupun sebenarnya saat itu ia benar-benar gugup, tetapi sebisa mungkin ia mencoba menyembunyikan kegugupannya. Setibanya di depan pintu kamar Marvel, Shakila sempat terdiam sambil menatap pintu ruangan itu dengan seksama. Setelah menghembuskan napas dalam, Shakila mencoba mengetuk pintu kamar lelaki itu. "Tok, tok, tok. Masuklah." Pintunya tidak dikunci. Terdengar suara berat Marvel dari dalam kamar. Perlahan Shakila meraih gagang pintu dan membuka pintu tersebut sambil memperhatikan situasi di dalam ruangan itu. Namun, hingga matanya menyapu bersih ruangan itu, ia tidak melihat adanya sosok lelaki tampan yang selama ini mengisi hatinya tersebut. "Tuan Marvel, kamu di mana?" tanya Shakila sembari melangkahkan kakinya dengan perlahan menyusuri ruangan itu. Marvel yang kini berdiri tepat di belakang gadis itu, hanya bisa tersenyum sambil memperhatikan Shakila yang sedang kebingungan mencari keberadaannya. "Ada apa, Shakila?" Shakila terperanjat. Ia langsung berbalik dan menoleh ke arah Marvel. Namun, hanya beberapa detik saja, setelahnya ia menutup matanya dengan kedua tangan sambil menjerit. "Maafkan aku, Tuan Marvel. Aku sudah lancang, tapi aku berani bersumpah aku tidak melihatnya," pekik Shakila. Ya, saat itu Marvel baru saja selesai melakukan ritual mandinya. Ia bertelanjang dada dan hanya menggunakan handuk kecil yang melilit di pinggang untuk menutupi sesuatu miliknya. "Memangnya apa yang ingin kamu lihat, Shakila?" "Tidak ada, Tuan Marvel." "Sumpah." Shakila melangkahkan kakinya dengan mata yang masih tertutup rapat. Ia meraba-raba apa yang ada di hadapannya seperti orang buta dan berharap bisa menemukan pintu kemudian pergi secepatnya dari ruangan itu. Marvel masih penasaran dan ia mengikuti gadis itu hingga akhirnya ia berdiri tepat di hadapannya. Shakila yang masih berjalan dengan mata tertutup akhirnya menabrak tubuh kekar Marvel yang sedang tidak berpakaian. Lagi-lagi Shakila terperanjat dan wajahnya nampak memerah. "Aduh, maafkan aku sekali lagi, Tuan. Aku tidak sengaja." "Bukalah matamu, Shakila. Kamu tenang saja, aku aman." "Percayalah," ucap Marvel sambil tertawa pelan karena melihat tingkah Shakila yang terlihat lucu. "Tapi, percayalah, setidaknya aku tidak sedang telanjang sekarang ini," sahut Marvel.
Baiklah. Perlahan Sakila memberanikan diri untuk membuka matanya. Ia mengangkat kepalanya dan hanya berani menatap wajah tampan itu, tanpa berani menundukkan kepalanya sedikit pun. Memangnya ada apa, Sakila? Momi Ica memintaku memanggil Tuan. Katanya ada sesuatu yang ingin Momi bicarakan padamu, jawab Sakila. Baiklah, aku akan segera menemuinya. Dengan cepat, Sakila melangkahkan kakinya menuju pintu kamar dan ingin segera pergi dari ruangan itu. Entah mengapa ia merasa ruangan itu terasa sangat panas. Padahal ia tahu bahwa AC di ruangan itu masih dalam keadaan on. Sakila, setelah bicara dengan Momi, aku ingin bicara denganmu. Dan apa yang ingin ku bicarakan ini juga tidak kalah pentingnya, ucap Marvel. Sakila sempat terdiam sejenak kemudian menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Meg, kenapa aku jadi gugup begini, ya? Padahal aku sudah terbiasa berkumpul dengan orang-orang penting, tapi kali ini rasanya sangat berbeda. Coba kau sentuh tanganku bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin, ucap Dylan dengan wajah memucat menatap Meg. Meg mengelus tengkuknya sambil tersenyum tipis. Ya, memang seperti itu rasanya, Tuan Dylan. Saya pun pernah merasakannya ketika melamar istri saya. Benarkah? Jadi rasanya memang seperti ini, ya? Ya, Tuan. Kurang lebih seperti itulah, jawab Meg sambil terkekeh pelan. Dylan bangkit dari tempat duduknya kemudian berdiri tepat di depan Meg sambil memperlihatkan penampilannya saat itu. Penampilannya terlihat sangat keren dengan setelan jas mahal serta aksesoris mahal lainnya. Bagaimana penampilanku malam ini? Apa aku terlihat keren? Tanya Dylan dengan wajah serius menatap Meg. Meg memperhatikan penampilan Dylan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Anda terlihat sangat keren, Tuan. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Benarkah itu? Jangan bilang kamu mengatakan hal itu karena aku adalah bosmu, ya? Saya berani bersumpah, Tuan. Saya berkata jujur. Mana pernah saya berkata bohong kepada Anda, sahut Meg. Dylan memperhatikan penampilannya sekali lagi dan setelah yakin bahwa penampilannya cukup memuaskan, ia pun segera beranjak dari ruangan tersebut menuju kamar kakak perempuannya. Meg tidak ikut, ia memilih menunggu bosnya itu di halaman depan. Setibanya di sana, Dylan memperhatikan wanita itu tengah berbaring dengan posisi meringkuk. Sudah beberapa hari ini kakak perempuan Dylan hanya diam dan berbaring di atas tempat tidurnya tanpa melakukan apapun. Perlahan Dylan menghampiri wanita itu kemudian duduk di sampingnya. Kakak baik-baik saja? Dylan mengusap puncak kepala wanita itu dengan lembut. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun dari posisinya. Ia masih diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Kak, malam ini aku ingin melamar seorang gadis. Doakan acara malam ini lancar ya, Kak. Dylan menggenggam tangan wanita itu kemudian menciumnya. Tak ada respon sedikit pun darinya. Namun, Dylan sudah tahu bagaimana kakak perempuannya itu. Kadang wanita itu bisa diajak bicara sebagaimana orang-orang normal lainnya, tetapi tidak jarang ia diam 1000 bahasa seperti sekarang ini. Setelah meminta izin kepada sang kakak, Dylan pun kembali melangkahkan kakinya keluar dari kamar tersebut dan menyusul Meg yang sudah menunggunya di halaman depan. Meg segera membukakan pintu mobil untuk Dylan ketika lelaki itu sudah mendekat padanya. Mari, Tuan. Terima kasih, Meg. Sementara itu di mansion. Mom, Maria harus pakai yang mana? Tanya Maria kepada sang Momi yang baru saja tiba di kamarnya. Gadis itu masih belum bersiap, rambutnya bahkan masih terlihat acak-acakan dengan kimono mandi yang masih melekat erat di tubuhnya. Ya, ampun Maria. Mungkin saat ini Om Udinmu sudah di jalan tapi kamu masih belum siap juga? Pekik Marisa dengan mata membulat menatap Maria yang masih mengenakan kimono mandi. Maria bingung harus memakai dress yang mana. Semuanya terlihat jelek. Umpatnya sembari menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Marisa menekuk wajahnya setelah mendengar ucapan anak gadisnya itu. Hah, yang bikin jelek itu pikiranmu, Maria. Masa dress cantik-cantik begini dibilang jelek semua? Bakal kena demo kalau desainernya mendengar ucapanmu ini. Habisnya Maria bingung, jawabnya sambil memejamkan mata. Marisa mulai memilih-milih dress Maria yang berserak di atas tempat tidur. Setelah menemukan satu yang cocok untuk dikenakan oleh Maria malam ini, ia pun segera menyerahkannya kepada gadis itu. Sudah, kenakan saja yang ini.
Maria menyambutnya kemudian memperhatikan dress pilihan sang momi dengan seksama. Serius, ini bagus? Ya, paling tidak terlihat lebih bagus daripada saat kamu mengenakan kimono mandimu itu. Jawab sang momi. Ah, momi. Setelah Marisa membantu anak gadisnya mengenakan dress tersebut, ia juga membantu Maria berdandan dan merapikan rambutnya yang masih acak-acakan. Selesai. Sekarang, ayo. Ajak Marisa sembari menarik tangan Maria. Maria sudah cantik, kan? Ya, sudah. Marisa dan anak gadisnya tiba di ruang utama dan ternyata semuanya sudah bersiap, tinggal menunggu kedatangan Dylan. Wah, gadis Dedi. Kamu terlihat sangat cantik malam ini, goda Marcelo. Tentu saja, Dedi. Kan mau ketemu sama Om Udin kesayangan, sahut Marisa. Seorang bodyguard tiba di ruangan itu dengan wajah semeringah. Ia segera menghampiri Marcelo dan kedua anak kembarnya yang sedang duduk di sofa ruang utama. Tuan Marcelo, tamu Anda sudah tiba. Ah, syukurlah kalau begitu. Sambut kedatangan mereka dan ajak mereka ke ruangan ini. Baik, Tuan. Maria terlihat sangat gugup. Ia bahkan sampai meremas-remas tangan Marisa yang sejak tadi ia genggam tanpa ia sadari. Marisa membulatkan matanya sambil menatap gadis itu. Maria, tangan Momi sakit. Ah, iya. Maaf, Mom. Tidak berselang lama, Dylan pun tiba di ruangan itu sambil tersenyum hangat. Marcelo, Marvel dan Melvin membelalakan mata mereka setelah melihat kehadiran Dylan di ruangan itu. Begitu pula Maria, ia tidak menyangka bahwa Om Udin akan terlihat lebih tampan dari biasanya. Dylan? Pekik Marvel dan Melvin. Dylan? Yang mana Tuan Dylan? Yang di samping Om Udin, ya? Kata Om Udin itu asistennya Tuan Dylan, namanya Meg. Sahut Maria dengan setengah berbisik kepada dua kakaknya. Apa? Marvel dan Melvin saling tatap dan mereka benar-benar bingung.